Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang dua amalan sebagai wasilah untuk bisa melunasi utang. Yang mana amalan ini, yang pertama dari Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Ba'alawi, dan yang kedua dari Syekh Mahfud Sya'rani. Untuk mengamalkannya bisa dipilih salah satunya saja, atau kalau mampu keduanya diamalkan, dikarenakan tidak terlalu lama waktunya, insya Allah cukup setengah jam atau 1 jam paling lama. Yang mana diterangkan di dalam kitab aslinya bahwa amal ini masyhurun mujarrubun, artinya sudah terkenal dan sudah mujarrub, sudah banyak orang yang buktikan. Insya Allah dalam menyampaikan amalan ini saya akan langsung membaca dari kitab aslinya supaya para sahabat yang mengamalkan lebih yakin dalam mengamalkan amalan ini, bahwa amalan ini ada sumber dari orang-orang yang dekat dengan Allah, dari orang-orang yang dicintai oleh Allah setingkat habaib dan aulia. Sebelum saya menjelaskan cara-cara mengamalkannya, akan saya bacakan dari sumber aslinya. Yang pertama, amalan sebagai wasilah untuk bisa melunasi utang, saya ambil dari kitab yang bernama Al-Qurtus. Kitabnya seperti ini, dan disusun oleh Al-Arif Billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Faidah ini terdapat di juz kedua, jilid kedua, di halaman 28. Kitab Al-Qurtus jilid kedua ada di halaman ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari eta hiji faidah. Yurwa diriwayatkeun naon annaman sayakusna jalmi sholat anu sholat sunnat ya si jalmi rakaataini kalawan 2 rakaat. Artinya ini satu faidah. Diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang melakukan sholat sunnat sebanyak 2 rakaat. Kapan waktunya? Qabla tulu'il fajri, sebelum keluarnya fajar. Andaikan subuh jam 4 berarti sebelum masuk jam 4 subuh. Yaqra'u fi kulli raka'atin, haleman casi jalmi fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, al-fatihata ing suratul fatihah, wa ayatul kursi lan ing ayat kursi, salah samarratin kalawan 3 kali. Artinya di setiap rakaatnya dia membaca suratul fatihah, kemudian membaca suratul fatihah 1 kali, kemudian membaca ayat kursi 3 kali, wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surah qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah al-ikhlas, surah qul huwallahu ahad, ihda asyrata marratan, sebanyak 11 kali. Summa yaqulu, lalu membaca orang tadi, ba'dal firaghi, setelah selesai salat. Apa yang dibaca? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka faidahnya, qadha mangka bakal mayaran sopo Allahu Allah dayanahu ing hutang nasi jalmi, maka Allah akan memberikan pertolongan untuk orang tadi sehingga orang tadi bisa membayar utangnya. Wa wassa'a, jeung ngajembarkeun Allah alaika si jalmi rizqahu ing rizkinya si jalmi. Selain bisa membayar utang, orang tadi pun akan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika lan utaitu faidah. Adapun faidah yang telah saya sebutkan tadi, iku masyhurun, sudah masyhur, sudah terkenal, mujarrabun, dan sudah terbukti insyaallah taala dengan kersani Allah taala, dengan kehendaknya Allah taala. Itu faidah yang saya ambil dari kitab Al-Qurtus yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Ba'alawi. Saya simpulkan, jadi siapa orang yang mengerjakan sholat sunnat 2 rakaat, waktunya sebelum keluar fajar, jadi sebelum waktu subuh, di setiap rakaat dia membaca pertama suratul fatihah 1 kali, yang kedua ayat kursi 3 kali, kemudian surah qul ya ayyuhal kafirun sebanyak 1 kali, dan yang keempat membaca surah al-ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Itu tiap rakaatnya. Di rakaat ke-1 dan kedua sama bacaannya seperti itu. Kemudian setelah salam, selesai sholat salam,
Dia membaca kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali. Maka diterangkan dalam kitab, Allah akan berikan pertolongan kepada orang tadi untuk bisa membayar utangnya. Pokoknya entah dari mana datangnya pertolongan Allah, bentuk rezeki seperti apa, yang penting orang tadi akan Allah tolong sehingga bisa membayar utang-utangnya. Selain itu, wa wassa'a 'alaihi rizqahu, dan Allah pun akan meluaskan rezeki orang tadi. Wa dzalika masyhurun mujarrabun, insyaallah amalan ini sudah masyhur dan sudah ditajrib. Yang penting di dalam mengamalkan satu amalan, kita harus dawam, harus continue terus menerus. Jangan sampai baru 1 minggu sudah mengeluh, kok belum ada hasilnya, kok masih tetap begini. Terus dawam. Kita ingat di dalam Qisasil Anbiya, ketika Nabi Nuh alaihissalam mohon doa sama Allah agar kaum-kaum yang kafir rusak, Nabi Nuh alaihissalam berdoa sampai 3 tahun baru Allah kabulkan, semacam itu. Atau banyak lagi kisah-kisah yang lain di dalam doa itu. Memang kita harus yakin Allah akan memberikan ijabah, cuma waktunya Allah yang menentukan. Jadi jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita kapok, harus terus didawamkan, dibaca, insya Allah akan menjadikan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah yang pertama tentang amalan sebagai wasilah supaya kita bisa melunasi utang. Yang kedua, amalan tentang wasilah untuk bisa melunasi utang, saya ambil dari kitab Silahul Mu'min di juz ke-11. Kitab Silahul Mu'min juz 11 yang dikarang oleh Syekh Mahfudz Sya'rani, yang mana kitab ini termasuk kitab yang buhun, diterbitkan tahun 1972 Masehi atau sekitar 1392 Hijriah. Di dalam juz 11, Syekh Mahfudz Sya'rani menuliskan bahwasanya siapa orang, ini saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia, siapa orang yang ingin dapat pertolongan dari Allah untuk bisa melunasi utang-utangnya, maka hendaknya orang tadi mudawamah, artinya selalu mengamalkan amalan ini. Dia melakukan salat sunat hajat sebanyak 4 rakaat. Jadi pertama dia melakukan salat sunat hajat 4 rakaat. Di setiap rakaatnya, rakaat pertama setelah Fatihah membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 kali. Qul huwallahu ahad 10 kali. Di rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surah Qul Hu lagi sebanyak 20 kali. Di rakaat ketiga setelah Fatihah membaca lagi surah Qul Hu sebanyak 30 kali. 30. Dan di rakaat keempat setelah Fatihah membaca suratul Ikhlas sebanyak 40 kali. Nah, berarti dalam sholat tadi dia membaca surat Qul Hu sebanyak 100 kali. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 10 adalah 100 kali. Lalu ada misalnya gini, bagaimana cara menghitung bilangan ketika sholat? Jadi begini caranya, ketika sholat begini misalnya. Nah, kita menghitung dengan jari, itu tidak membatalkan sholat. Di dalam kitab fikih, Riyadul Bari'ah, andaikan geraknya sedikit seperti ini, itu tidak membatalkan sholat. Contoh, kita baca Qul 1 kali, 1, 2, 3, 4, 5, nanti 6 buka lagi, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti yang ini kita tikalkan 1 berarti dapat 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tikalkan menjadi 20 seperti ini. Nah, itu tidak membatalkan kalau geraknya sedikit. Nah, setelah selesai kita melakukan sholat sunat hajat yang 4 rakaat setelah salam, lalu kita membaca tawasul atau hadoroh. Nah, setelah membaca tawasul, jangan lupa tambahi tawasul yang terakhir, yaitu membaca Fatihah kepada Nabi Yunus alaihissalam, khususan Nabi Yunus alaihissalam Al-Fatihah, seperti itu. Jadi dari tawasul yang biasa tambahi dengan hadoroh Fatihah atau tawasul Fatihah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Setelah selesai tawasul, lalu membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? Sebanyak 1000 kali. Kalau dibaca insyaallah paling lama 30 menit selesai insyaallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah selesai membaca 1000, lalu dilanjutkan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sebanyak 300. Jadi setelah selesai daripada bacaan wiridan tadi, baru kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Boleh pakai bahasa kita, bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa atau bahasa Kalimantan, bahasa Sumatera boleh. Yang penting kita pahami, berdoa, ya Allah, saya mohon dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, dengan syafaatnya Nabi Yunus alaihissalam, dengan barokahnya tasbih atau bacaan yang saya bacakan, semoga saya bisa segera melunasi utang-utang saya. Kita mohon sama Allah seperti itu. Nah, kemudian kita tutup dengan sholawat dan dengan suratul Fatihah.